Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan sedikit pengajaran tentang apa sih pengertian dari hadis. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita mengerti dari gelapnya jalan menuju terangnya zaman, yakni adinul Islam, shiratal mustaqim. Langsung saja masuk ke dalam materi. Apa sih tentang pengertian hadis tersebut? Nah, jadi hadis di sini menurut bahasa, secara bahasa adalah hadis artinya baru, tidak lama, atau ucapan, atau pembicaraan, atau cerita. Nah, sedangkan hadis menurut para ulama yaitu merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi seorang Rasul. Nah, jadi hadis menurut para ulama tadi dikatakan bahwasanya segala sesuatu, perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi itu dimaksud dengan hadis. Nah, jadi di sini hadis dibagi menjadi 3 macam, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir. Yang pertama yakni perkataan. Nah, hadis yang dimaksud ini adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, baik dalam bidang syariah, akidah, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yakni perbuatan. Nah, perbuatan ini adalah penjelasan-penjelasan praktis terhadap suatu syarat yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat sholat, tata cara haji, dan tata cara berzakat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni takrir. Nah, takrir di sini adalah diamnya Nabi ketika melihat sahabat melakukan sesuatu. Bukan berarti takrir ini bukan berarti Nabi mendiamkan sesuatu itu tidak memperbolehkan, tapi Nabi memperbolehkan ketika sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi, lalu perbuatan itu dilihat Nabi namun Nabi tidak menegurnya, berarti ia memperbolehkannya. Nah, ini dimaksud sebagai takrir. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi di sini yang pertama yaitu hadis sebagai penjelasan Al-Quran yang artinya bersifat umum, masih bersifat umum atau global, seperti halnya tata cara sholat. Nah, di dalam Al-Quran kan belum dijelaskan bagaimana itu tata cara sholat, cara pelaksanaan sholat tersebut. Maka di dalam hadis dijelaskan bagaimana tata cara sholat, gerakannya dari takbiratul ihram hingga at-tahiyat. Dan yang kedua, yakni sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, yakni menjadi hukum baru yang belum ada atau belum dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti halnya diharamkannya memakan daging keledai yang jinak. Nah, jadi dari penjelasan saya dari awal hingga akhir tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hadis adalah segala sesuatu, perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam hendaklah
belajar lebih mendalam tentang hadis. Karena apa? Karena hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ketika kita belajar hadis, kita bisa memahami bahwasanya suatu hukum atau dalam kita melaksanakan suatu ibadah itu agar sesuai tuntunan, agar kita tidak salah jalan. Apalagi hadis itu sangat penting juga di zaman sekarang. Karena apa? Karena di zaman sekarang itu banyak penyimpangan terkait hukum-hukum yang tidak jelas. Nah, oleh sebab itu kita harus mendalami hadis yang sebenar-benarnya, yang bersanad dan yang pasti, agar kita tidak salah jalan. Karena di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan agama Islam dengan mengeluarkan dalil-dalil yang tidak jelas atau membuat hukum-hukum Islam yang tidak jelas, yang dibuat-buat seolah-olah itu benar hukum tersebut, hukum yang dibenarkan oleh agama Islam, padahal hukum tersebut dibuat-buat oleh oknum-oknum orang yang ingin menjatuhkan Islam tersebut. Oleh karena itu, hadis, marilah kita sebagai umat Islam memperbanyak belajar tentang ilmu hadis. Karena dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bertetangga, bekerja, melakukan sesuatu, itu semua ada adabnya. Lah, di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana sih tata cara kita bertetangga, melakukan ibadah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu hadis. Karena dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bertindak, melakukan sesuatu, baik itu ibadah atau bekerja atau yang lainnya, itu semuanya berlandaskan dengan hukum-hukum yang ada di dalam hadis. Nah, cukup sekian yang bisa